Itu mestinya kan cuma untuk narik leher aja gitu kan, ayo balik. Juga noto, tapi nah itu noto untuk kembali. Sing ugal. Ini ada anak Tuhan kekurangan, harus koreksi. Jangan-jangan dia tidak taat sama gembalanya, ucul karepe dhewe. Tapi nek ngikuti taat sama gembala, pasti disediakan gembala. Sekarang yang ngaku-ngaku pendeta hebat lah, tiba-tiba datang membawa ajaran baru. Ya, awal aja lah orang lihat, setelah itu ya orang kabur. Kan aneh-aneh banyak. Iya toh. Pernah nggak ada kecolongan gitu pembicara terus ngomong yang aneh-aneh gitu? Ukuran gembala yang baik menurut versi Anda itu apa? Selamat datang di podcast Gideon Yustianto. Silakan masuk. Saya tuh iri loh sama Anda ya. Kalau zaman dulu kita tuh setara Mas Ian. Setara bersama pembicara Samuel Sianto dari Malang. Udah gitu aja. Gitu kan? Saya pun juga gitu, nggak ada embel-embelnya. Sekarang sana ada embel-embelnya gitu kan. Bersama pendeta Samuel Sianto dengan pembicara Gembala Gereja Betani Yestoya Malang. Ada institusinya bos, kalangin saya. Loh, dulu saya kalah jauh sama Pak Gideon. Pendeta Gideon langsung terkenal di Bahtera Yuda. Iya, sampai sekarang. Nah itu. Nah iya, saya tidak ada embel-embelnya dulu. Oh iya, makanya embel-embelnya kan cuma dari Malang. Iya, terus nggak enak pendeta keripik. Nah itu. Oh enak kan? Kan laku keripiknya. Oh iya, puji Tuhan. Mana nggak bawa keripik ya ini? Terus nggak totolan. Oh udah nggak jualan ternyata. Ini adalah pendeta keripik ya, pendeta Samuel Sianto dari Malang ya. Sudah berapa tahun akhirnya menggembalakan di sebuah gereja Betani Yestoya yang Anda bilang itu satu hadiah ya? Iya. Hadiah ya dari Betani ya. Iya. Anugerah hoki. Anugerah hoki. Iya. Dipercaya berapa jemaat sekarang? Ya ini baru 6 tahun. 6 tahun berapa? Ya nek jemaat sudah ribuan lah. Resmi ya itu ya? Resmi. Nggak ambil sana sambil sini? Oh dah ya. Sekarang kan 5 kali ibadah raya. Yang di pusat. Cabang-cabang sudah mulai maju. Blitar 2 kali ibadah raya. Ini Pontianak juga mau 2 kali. Juga Jombang. Dan yang terbaru juga Betani Yestoya TV. Wah. Di online ya. Ini jemaat online pun tetap ya diraup sama beliaunya. Tapi di online saja, kembali ke onset, kembali ke gereja masing-masing. Loh, waktu corona kan semuanya pada online masalahnya. Iya, ya kan? Sekarang kembali. Termasuk persepuluhannya. Lu tidak tahu kalau itu. Loh, kalau nyemplung di sana masa nggak tahu? Nggak tahu saya. Nggak tahu ya? Saya kan nggak pernah ngurus uang. Wah, ya mantep. Iya. Tapi tetap ya ujung-ujungnya ya ke Anda juga lah. Ya, anggap aja hoki lah. Anggap aja hoki lah. Sudah saya nggak boleh sirik lah. Sirik tanda tak mampu. Iya, ya memang nggak mampu. Mau gimana lagi ya kan? Tapi saya mau bicara kali ini di podcast. Sudah lama ya kita nggak live IG ya. Saya undang beliaunya ini yang sangat sibuk, gembala yang baik. Wah, dari Betani Yestoya. Karena saya tertarik dengan perikop Yohanes 10 tentang gembala yang baik gitu. Jadi kita hari ini mau ngerasain gembala sama domba ini ya. Dalam konteks yang kekinian yang sekarang gitu. Sesuai dengan firman Tuhan, kan gembala yang baik itu dikatakan bahwa Yesus yang waktu itu berkata gitu ya. Sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ada pintu nih katanya ya. Dia adalah gembala domba. Yang masuk lewat pintu itu gembala domba. Nah, untuk dia penjaga ini membukakan pintu, karena dia ini resmi lah istilahnya, bukan mencuri. Dibukakan pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Suara si gembala ini. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Menurut namanya kalau konteks sekarang di KAJ ya. Kalau di KAJ nggak ada, nggak bisa dilayani. dan menuntunnya keluar gitu ya. Menuntunnya keluar. Ini luar biasa. Jika semua domba-dombanya itu dibawa keluar, dia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia. Loh, bisa mengikuti dia gitu ya. Mau kemana diturutin. Mau buka malang di sini turutin. Mau buka cabangnya di sini turutin. Ya, mau buka TV diturutin. Oke lah, enak ya. Amin. Dia ketawa gitu ya. Enak gitu loh ya. Jadi manut gitu loh ya kan. Karena apa? Karena mengenal suaranya. Suaranya khas ya.
Coba guyu dulu ay gitu. Guyu dulu ay. Enggak kayak gitu kan dulu yang. Enggak. Yang kayak dulu rekaman itu loh. Guyu dulu ay. Ambek Pendeta Samuel Sianto Yesto ya Malang ya. Ngikut suara itu gitu ya kan. Ya. Khas karena suaranya itu. Nah ini yang saya mau tanya. Sebenarnya yang dimaksud pencuri ini siapa gitu? Saya ngawali Pintu dulu ini siapa? Sebelum masuk ke gembala dan pintu. Iya, Ya Pak Gideon. Jadi gini. Dulu jemaat itu hadir. Itu dulu 30-40 tahun lalu ya. Itu rata-rata lewat KKR. Betul. Kebaktian kebangunan rohani. Betul, yang ketangkap lewat KKR. Nah, kemudian, di stadion, di gedung-gedung serbaguna, Kuskit. Nah, sekarang nggak laku. nggak bisa ya Nggak pakai bisa. cara kayak gitu ya. Terus masuklah yang kedua. Benar-benar. Jadi itu cara yang lama ya. Waktu itu saya belum mengalami sih. Cara Anda lama. mungkin mengalami ya. Ngalami. Tapi sampai hari ini masih ada loh yang bikin KKR besar-besaran. Ya, tapi sudah jarang ada sudah. Oh. Kecuali orangnya sendiri. Dulu kan umum. Nah, itu mendatangkan dari luar negeri pembicaranya. Akhirnya masuklah sekarang, waktu itu loh ya, dari sana masuklah ke dunia artis. Ya, didatanglah orang terkenal. Makanya dulu muncul mantan. Oh, Iya, mantan dukun, mantan Iya. mantan perampok, mantan. Lama-lama tidak laku. Sekarang artis-artis kan tidak laku. Masuklah lagi gereja jadi entertain. Dibagus luar biasa. Iya. Sekarang jemaat tidak bodoh. Terakhir sekarang yang dilihat siapa? Gembalanya. Iya Kalau juga. gembalanya tidak benar, gerejanya tidak benar, jemaat tidak mau. Meskipun disuguhi dengan tadi yang pernik-pernik tadi, jimik-jimik tadi. Tidak mau sudah. Nah, makanya sekarang kuncinya di gembala. Nah, makanya berarti kunci gembala ini kan penting. Iya. Nah, saya Gembala yang masuk baik sekarang ini gembala kan. yang baik. Nah, jadi dulu gembala itu di Israel itu kan harus dijaga sendiri. Dan domba-dombanya dikasih nama. Bergaul memang tiap hari. Makanya mereka bawa seruling, main ketepil. Nah, dulu dijaga sendiri. Artinya ada sebuah keakraban ya. Iya. Nah, itu nanti kalau malam dimasukno ke gua. Kan dipanggil namanya ya, Samuel Sianto. Aku udah nyeluk Gideon kan gak enak ya kan. Samuel aja wis. Masuk. Coba dipanggil gitu, Gideon gitu. Gideon. Mbek gitu. Nah, iya itu. Tutup empek lo ya. Empek iki ya. Nah, setelah 100 kalau malam ya. Ya, 100 masuk. Dia tidur di mulut dari gua itu. Itulah pintunya. Nah, sekarang kalau ada perampok datang mau ngambil domba, ada pencuri, ya kan binatang buas. Sebelum masuk ngambil kambing dombanya harus membunuh siapa dulu? Iya, yang di depan ini. Iya, yang pintu gembala. Nah, Iya. gembala yang baik itulah. Lah kalau dia upahan lari, tapi gembala yang baik enggak. Nah, ini tak bawa alat. Makanya gembala bawa 2 alat ini ya. Baik. Ini Bapak Pendeta Samuel Sianto nih kalau berkhotbah itu ciri khasnya selalu bawa alat peraga gitu ya. Saya kan Pak, ini kan jadul, Mbok, pakai PowerPoint gitu loh. Nggak bisa PowerPoint. Sekarang orang lihat PowerPoint nggak nangkep. Maksudnya nggak mancep. Karena sudah biasa. Justru segini ini mancep. Oh, saya gambar elek ikutan. Oh, itu. Nek PowerPoint saya ngapi. Wis lali. Makanya tak kayak sing elek. Itu bukan modus untuk ngomong saya nggak bisa PowerPoint kan? Ya, sebenarnya itu cuma Oke, jelaskan Nah, itu ya. gimana alat peraganya ya. Jadi silakan. kan kameranya di sana. Iya, Ya. gembala kan punya 2 alat ini Iya. senjata. Satu namanya tongkat gembala. Ya ujungnya kayak payung ini. Ini untuk membimbing. Oh. Ya, jadi nek domba ini kan salah satu binatang bodoh. Ya. Nek ke kanan terus. Nah, supaya balik lehernya ditarik pakai ini. Ayo melok gini. Oh, iki goblok. Ya balik. Lah itu. Ya. Nah, ini satu. Yang kedua namanya gada. Nah, ini alat pertahanan. Ini bisa kayu, bisa besi. Tapi yang jelas ujungnya yang atas itu besi. Pertahanan dari musuh. Nah, kalau binatang buas datang, ini digepuk. Okay. Rampok pencuri ini. Nah, makanya katanya Daud di Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertamu. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku.
Jadi waktu domba lihat dua alat ini, dia senang. Karena tenang ya. Terlindungi. Betul. Jadi gembala itu merawat, membawa ke air yang tenang, menyediakan rumput hijau. Ya kan? Kalau sakit di ini, kalau sesat dicari. Nah itu semua. Terus dilindungi ini. Jadi berat jadi gembala. Saya kalau boleh milih, kalau tidak panggilan, ya tidak mau jadi gembala. Apa yang membuat Anda akhirnya mau itu? Ya karena panggilan. Oke. Saya pastikan bukan duitnya yang lebih banyak ya. Kalau nyari duit sebelum saya jadi hamba Tuhan, lebih kan banyak. saya sudah lebih banyak ya. Iya. Dulu kan satu hari gitu ya di statusnya gitu. Zaman BBM gitu. Wah, ini satu hari itu bisa 10 jadwal. Saya bingung ini. Kali 30 ini 300. 300 kalau 500 ribuan aja udah berapa itu? Lo. Kok hitung sampai sama? Oh iya saya hitung gitu. Makanya saya. Lah sebelum jadi hamba Tuhan, kan saya juga banyak juga. Saya penemu pertama ban kanisir sepeda motor. Oh. Bayangkan cuma modal tak sampai 15.000. Kita jual 50 sampai 60.000. Itu kalau mau nyari duit sesuai gitu ukuran. Ya. Iya. Tapi karena anak saya meninggal, dikembalikan lagi, ya apa caranya bales kasihnya Tuhan? Mumpung si muda. Iya. Si tahes kata orang Malang. Oke. Kembali lagi ke tadi alat peraga, coba ya bisa ditampilkan. Di situ ada tongkat. Itu kan untuk menarik kembali. Ya, menarik kembali. Nah, ini di kalau leher. dia mulai menyimpang ya. Iya. Oke. Sekalian ditutup. Itu yang mau saya tanyakan. Itu mestinya kan cuma untuk narik leher aja gitu kan. Ayo balik. Juga noto, tapi noto. Nah itu noto. Noto untuk kembali. Sing ugal. Tapi masalahnya kayak gitu ya. Tapi saya banyak dengar, banyak dicurhati itu bukan begitu. Notoknya bukan begitu. Notoknya itu misalnya nyindir-nyindir depan mimbar. Udah, enggak boleh, gitu kan. Enggak boleh. Nek saya pasti tak panggil. Ngapain nyindir-nyindir? Nyindir-nyindir nanti buat polemik sama yang lain. Nah makanya itu yang banyak terjadi kan. Ya enggak lah, tapi nek firman Tuhan itu ya, orang yang pikirannya negatif, mau ngomong apa aja positifin pasti kesendir. Itu enggak apa-apa. Ini jelas-jelas ada saudara ya di sini nih orangnya selingkuh enggak selesai-selesai. Ya, terus sebut nama misalnya, terus matanya memandang ke arah sana, kan sudah terjadi pengarahan gitu loh. Ya tidak boleh, masa mimbar dibuat tembak-tembakan. Firman Tuhan itu ya kabar sukacita, kabar gembira. Dosanya pun ditegur. Kalau itu memang dari Tuhan, orang pulang gembira. Tapi nek bukan dari Tuhan, awas saudara ya, kalau tidak berkorban terkutuk. Jadi kodok, jadi lu mulai mangkel ya, uang dikotok-kotok lagi. Ya tidak bisa. Ya firman itu kabar sukacita, buat bergembira. Makanya tak kayak humor, tak kayak guyon, tak kayak kesaksian. Mulai cekik, padahal disindir itu. Iya, nggak kerasa. Nggak kerasa. Oke. Nah itu. Ini trik yang dipakai oleh Bapak Pendeta Samuel Sianto. Memang dia punya satu talenta di beberapa humor itu dari buku-bukunya yang banyak itu masih ada ya bukunya. Oh ada. Seri-serinya itu. Masih laku kok. Masih laku. Karena orang lupa kalau pakai yang canggih sekarang ini siaran-siaran. Lupa nek buku kan tinggal baca. Oh iya ya iki ono ya gitu. Terutama kalau mau nyeritai anaknya mau tidur malam. Papa mama itu saya ngamek cerita-cerita humor itu. Iya. Berarti masih ada bukunya itu? Loh ada, udah nyetak 200.000. Wah, Anda mungkin bisa beli buat itu ya, dongeng buat anak gitu. Ya namanya cerita humor itu kan selalu everlasting gitu ya. Mau sampai kapanpun tuh ya masih lucu. Oh gitu. iyalah Mr. Bean aja saya lihat 20-30 tahun lalu sampai hari ini masih guyu. Ya. Dono Kasino loh. Tak telo cekikian kok. Apalagi lihat Gideon. Jadi kembali lagi ke ini ya. Kalau dua alat ini digunakan mestinya kan untuk hal yang baik yang dipunyai oleh gembala. Tapi tadi yang masalahnya kalau ini malah untuk memukul, dalam arti di sini memukul udah nggak pakai kasih lagi gitu karena ada unsur dendam, kebencian atau mangkel misalnya. Nah ini menggunakan ini gimana ya pertanggungjawabannya seorang gembala ini? Apakah ini bisa ditarik nanti suatu saat? Ya gini loh Pak Gideon. Ya. Gembala itu kan harus punya hati. Ya. Satu hati Bapak. Apa hati Bapak yang terbesar? Cuma satu, mengampuni. Tapi kita juga harus jangan lupa di penggembalaan harus punya hati pemimpin. Yang terbesar di pemimpin apa? Disiplin.
Lah dua ini harus jalan bareng, pengampunan dan disiplin. Kalau cuma pengampunan tok, diulang-ulang terus salahnya, dosanya. Tapi naik disiplin terus, kejam. Dipadukanlah, makanya ada keluar sanksi, SP1, SP2, ya diberhentikan sementara dulu, jangan khotbah dulu kalau memang itu melanggar. Nah tapi tidak dibuang. Nah cuma kadang yang nunggu ini loh, merasa tidak salah. Ngamuk keluar gereja dulu kadang. Padahal ini gembalanya mau membina supaya lu itu gena disiplin. Mungkin kurang komunikasi kali ya bahwa itu dalam pembinaan gitu sehingga terjadi salah paham. Akhirnya ketika ada tempat lain yang mewadahi, seneng langsung mencolok ke sana. Sebenarnya bukan miskomunikasi, tapi orang ini kan cenderung pengen untuk tampil, cari panggung. Nah akhirnya padahal cari panggung itu buat apa? Yesus yang ngangkat, Yesus yang nurunkan. Wes kita ndak usah ngomong apa-apa, meneng masuk difitnah, dihina, diapa. Nek Yesus ngangkat mau apa? Kita pun disediakan panggung. Lah kalau ndak bisa, siapa yang mau lihat? Siapa mau ngundang? Ayo. Iya, ndak bisa. Oke. Jadi tetap berlaku juga ada selain kasih, yaitu pengampunan, juga ada disiplin. Maksudnya yang diaplikasikan lewat sebuah aturan-aturan gitu. Misalnya ada peringatan gitu ya. Ada SP1. Kok kayak karyawan di perusahaan aja ya? Loh sebenarnya kan sama aja, ini cuma beda nama, rohani dan jasmani. Sama, hampir sama, bedanya tipis satu. Kita punya kasih. Ya, kalau orang dunia jahat dibalas jahat kan gitu. Baik dibalas baik, ya. Baik dibalas jahat. Ya itu dunia. Lah nek kita kan enggak. Jahat dibalas baik. Ya itu tok bedanya. Oke. Yang saya mau tanya gitu, sebatas apa ya SP1, SP2 atau SP3? Atau gini misalnya contohnya gitu, ketahuan gitu misalnya. Ternyata dia punya perilaku menyimpang misalnya. Loh. Kan sebelum Anda jadi gimana? Terus sebelum jadi pengurus kita kan punya job description. Job description, oke. Ya toh. Ngerti ndak? Wis. Baru yang kedua, namanya moral. Nah, ini yang umum sudah nek moral itu kan. Tapi nek job desk-nya kan berdasarkan itu. Tapi nek moral kan otomatis ada yang prinsip, ada yang enggak prinsip. Moral itu kan. Yang prinsip selingkuh, ya pasti enggak boleh lah. Tapi nek enggak prinsip, misalnya maaf ya terlambat datang karena ban motornya mogok. Lah mosok kita mau ngasih SP. Nah seperti itu. Jadi semua itu dilihat dulu lah kasusnya. Yang penting keterbukaan. Tapi ya tetap kembali lagi masing-masing orang ada yang senang, ada yang enggak. Nah kebetulan ada gereja-gereja lain yang suka untuk bisa nerima seperti itu, ditampunglah. Kasihan nanti dia akan mengalami yang sama lagi terus. Terulang gitu terus. Harusnya dia selesai dengan pembinaan di gereja yang satu itu gitu ya. Menerima konsekuensinya ya. Wes pindah gereja 1000 pun sama masalahnya. Teman saya lo pindah gereja sampai 13. Ke rumah saya. Yo apa Pak yo. Saya cuma nasihati apa. Wes kau nek kate gak pindah situ. Gayo gereja dewe. Ya, itu pun nanti kamu sih bermasalah bi jemaat. Iya. Nggak bisa. Nah itu. Oke. Ini dalam konteks gembala seperti itu, mendisiplin dalam konteks domba yang mau diajar gitu. Tadi seperti tadi mengikuti kan? Iya. Gembalanya. Ya kalau misalnya dalam masa pendidikan, masa perawatan ya sudah gitu ya. Ada kalanya Anda turunkan dari panggung ya, dari mimbar ya. Ya, lihat yang tadi lihat konteksnya prinsip atau prinsip itu ya. Apa enggak. Kadang gitu, pun masih kita kurangi lah, enggak langsung kita putus. Misalnya ada jadwal 5 ya kita kurangi 2, 3. Karena kalau langsung putus dia kan juga enggak bisa deket dengan Tuhan. Kalau enggak bisa melayani. Siapa tahu dengan dia melayani deket dengan Tuhan, Tuhan sadarkan. Siapa sih enggak pernah salah sih? Ya enggak ada. Ayolah masih pendeta ngomong suci lagi nih, ya pasti ada lah. Kita enggak munafik lah. Tapi kita kan saling belajar. Nah, jangan lihat sisi negatifnya terus. Positifnya masih banyak. Ya. Jadi enak ya jadi jemaat dombanya Bethany Yostoya ini. Ada kasih tapi kalau lagi disiplin, didisiplin jangan porek lah gitu ya. Iya, saya pun 24 jam bisa dihubungi. Oh ya?
Kecuali gini, podcast nggak bisa. Nanti saya hubungi. Ya. Iya, ini kalau di WA jam berapa aja nyaut dia. Oh, nyaut bisa. Ini gembala yang fast respon. Loh, namanya pelayan Tuhan. Loh, ya pelayan bukan bos. Tapi kan banyak yang jadi bos dan minta dilayani. Ya, saya tidak bisa bicara itu. Tapi kan saya punya konsep sendiri. Saya punya prinsip sendiri. Bahwa saya pelayan. Saya harus melayani. Janji lo ya. Janji. Dan sudah terbukti, sudah ya, tidak perlu janji lagi. Udah 15 tahun melayani. I see. Oke. Tetapi ini lanjut ya tadi ya. dalam gembala yang baik ini konteksnya ya. Di ayat yang ke-5, tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang asing itu tidak mereka kenal. Ini orang asing tuh kalau konteks yang kekinian tuh apa ya? Siapa ya? Ya banyak kan sekarang yang ngaku-ngaku pendeta hebat lah, tiba-tiba datang membawa ajaran baru. Ya, awal aja lah orang lihat, setelah itu ya orang kabur. Kan aneh-aneh banyak. Iya. Iya toh. Pernah nggak ada kecolongan gitu pembicara terus ngomong yang aneh-aneh gitu? Enggak. Sampai hari ini enggak. Karena sebelum berkhotbah kita briefing dulu. Dari tim koordinator ibadah. Oh. Tolong Pak jangan bicara sara, humor porno, diskriminasi, ras. Atau masalah doktrin yang lebih prinsip misalnya. Doktrin juga kita omongi. Oh, Anda pastikan itu aman gitu ya buat aman. Konsumsi dulu ya. Iya. Perkara kepelucut nanti gimana? Ya dihapus di YouTube. Terus terakhir pernah terjadi diomongi enggak ada. Terus kita omongi lah nek memang ada, jangan lagi ya kita coba lagi. Nek sik pancet nih ya wis aja dianggo. Gitu. Nah, itu. Iya. Kalau konteksnya sekarang ini kan nggak mungkin terus-terusan Bapak Gembala ini berkhotbah memberikan makanan, sesekali kan ngasih ya gado-gado makanan tambahan, suplemen dari luar gitu kan. Iya, saya sebulan kan cuma 2 kali. Nah itu makanya terus dikatakan kalau orang asing tidak mereka ikuti gitu loh. Iya, setelah 6 tahun dari sekian pembicara, sekarang saya cuma ambil ya yang dari itu sudah diseleksi. Gitu sekarang. Jadi dari maksudnya untuk safety-nya ya cuman orang-orang itu yang udah dikenal aman gitu. Iya. Bosen dong nanti jemaat. Enggak. Karena itu saya kan punya tim untuk mendengarkan. Setelah hari Minggu, Sabtu Minggu kebaktian kan. Nah tim saya ini kan dengar dibagi 3. 1 hebat, bagus tanpa catatan. Ya sudah. Yang kedua sini sebetulnya bagus Pak. Cuma kurang keras suaranya, kurang ini. Nah saya omongi. Bos. Kok nih khotbah api, cuma kurang gini speednya agak gini. Nah ini bisa dibenakno. Nah si ketiga ini sing kurang. Nah kurang ini saya tak bagi 2. Siapa tahu bisa. Jadi nek tak omongi Pak kurang gini. Wah saya bisanya gini Pak. Ya wes, ndak tak pakai lagi pasti wes pedot. Yeah. Tapi nek oh ya gitu Pak Sam, ya Pak tak perhatiin ya gini. Ya, saya bisa nyoba lagi. Nah itu. Oke. Jadi nama besar kan belum tentu khotbahnya bagus. Iya. Itu kan hanya brand aja. Iya. Yang tidak terkenal pun banyak yang bagus, cuma kalah brand. Cuma kalah brand. Ini repot ya kalau pendeta yang dulunya pengusaha. Semuanya dikaitin ke brand. Oke. Sekarang tak tanya. Ayo pendeta A terkenal. Datang ngomong apa tepuk tangan. Iya itu coba pendeta X masih doa puasa 40 hari 40 malam. Iya. Itu tragisnya. Wah ape khotbah sik pancet lah opo iki ngomong opo ae sik lah itu brand itu penting. Loh tadi Anda bilang brand nggak penting. Loh saya ngomong brand itu penting pertama baru orang lihat isinya. Saya tetap harus ngakui brand ya penting tapi di tempat saya jemaat sudah tak ajari. Ada saya, tidak ada saya, jemaat tetap sama kok banyak. Oh. Kan banyak nih pembicara bagus, banyak yang datang. Begitu pembicara lain kosong. Anda nggak mau ya kayak gitu ya? Nggak mau. Ini kan bahaya. Nggak percaya yang jam 9, jam 5 sore. Mau dikasih pembicara siapa aja dari dalam stabil lokal. Ya, tetap nambah kursi. Wih.
Nah, ini. Jadi sebaiknya gimana ini? Berarti udah tadi Anda mendengarnya bahwa udah nggak musim lagi ya bikin KKR besar-besaran, undang pembicara dengan brand-brand yang terkenal, kemudian dengan pakai artis-artis entertainmentnya, dengan kesaksian-kesaksiannya. Itu tidak akan menjamin seseorang bertobat gitu. Seperti zaman-zaman dulu. Bukan tidak penting ya, tapi sudah nggak bisa lagi, nggak masanya gitu kan? Ketinggalan, nggak masanya. Gitu Oke, jadi Anda sekarang mempersoalkan bahwa masalahnya adalah sekarang masalahnya melihat figur gembalanya siapa? Gembala. Oke. Lah, akhirnya sekarang gembala dan gereja. Kalau tempat saya sekarang, saya sekarang fokusnya 2. 1 pembangunan, 2 penggembalaan. Nah, penggembalaan lewat apa? Jemaat ajari. 1, semua jemaat harus bisa bersaat teduh. Apa saat teduh? Saat teduh itu harus seorang diri dengan Tuhan. Di dalam apa? Doa, dalam baca firman. Jadi tiap hari sekarang hampir semua jemaat saya sudah bersaat teduh. Jamnya bebas, namanya saat teduh. Dia bangun jam 11 ya saat teduh jam 11 siang. Mau bisa malam ya, pokoknya dalam sehari itu dia harus ada seorang diri Tuhan. Baru naik. Live IG pagi-pagi itu untuk apa? Nah, ya itu juga salah satunya. Untuk memfasilitasi. Iya, memfasilitasi. Selasa sampai Jumat kan 4:30. Melok lumayan loh. Di atas 500 kadang. Demi apa ya kayak gitu ya? Ya, demi untuk jemaat digembalakan ini. Loh, kan ada yang bukan Anda, bukan jemaat Anda gitu yang ikut. Loh ya, tapi kan saya ngomong, semua di live IG adalah jemaat saya. Saya bertanggung jawab sama Tuhan. Ada lagi, katanya Yesaya, ada lagi domba-domba yang dititipkan kepada kita. Lah, jangan-jangan ini. Ya tahu. Ya tahu. Lah kalau sekarang semuanya tidak ada kegiatan di tempatnya dia. Dan dia juga kadang tidak bergereja. Cuma GSCC, ayo jalan-jalan. Ya ini saya buat saat teduh, baru naik Komsel, Family Altar. Nah naik lagi, terakhir Kompak. Jadi ini kabarnya gimana ya jemaat online ini? Akhirnya disatukan dalam sebuah komunitas gitu, dibentuk gereja atau gimana? Loh ya enggak, ya tetap terus deh online ini. Oh. Cuma kalau onset gerejanya ya kembali ya. Jadi saya mau tetap ikut saya di online ya ikut toh. Oh. Tapi gerejanya yang enggak buka, kadang ya masih kebaktian ke tempat saya, masih mau ke Malang. Kan jauh dari Surabaya ke Malang. Oke. Sebenarnya ya enggak jauh juga. Mau saja. Udah ada tol. Baik. Ini saya lanjutkan ya. Makanya dalam perumpamaan ini sebenarnya kan Yesus berkata bahwa artinya dia merujuk bahwa dialah pintu. Jadi sebenarnya pintu itu adalah Yesus sendiri gitu. Iya. Bahwa akulah pintu. Ya, akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku itu adalah pencuri dan perampok. Nah ini apa ya maksudnya? Sebelum aku itu pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka gitu. Ya. Apa yang dimaksudkan di sini? Ya banyak sindirannya Yesus itu. Mungkin untuk orang Parisi lah, Saduki lah. Ya. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku ia akan selamat. Ya, dan mereka ia akan... kan ngaku pimpinan-pimpinan itu. Oke. Yang menyesatkan katanya. Oke. Ya, seperti ular beludak gitu. Ya itu ya. Tapi kalau melalui aku dia akan selamat dan dia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Ini mungkin bisa ditarik lagi konteksnya ke surga gitu tentang keselamatan. Ya. Kan ada yang bilang gini, sok banget sih jadi orang Kristen itu dikit-dikit surga kayak udah pasti gitu. Kayak kalau nggak pakai Yesus gitu, nggak lewat Yesus itu nggak masuk surga ya? Gimana jawaban Anda? Loh iya jelas. Harus kita yang prinsip tegas. Hanya Yesus satu-satunya. Amin. Untuk sampai surga. Tidak ada kompromi ini. Tapi nek tepuk tangan, apa enggak tepuk tangan nyanyi ya nggak prinsip ya? Nggak prinsip. Ya? Oke. Ya toh. Tapi ini prinsip. Kolekte? Nggak prinsip. Mantap. Iya, karena transfer. Kan ada juga loh. Transfer sekarang. Loh ya nggak prinsip. Transfer sekarang. Maksud saya itu nggak ditodong. Oh iya. Ada yang membebaskan kayak gitu kan. Loh di gereja saya kan nggak pernah nodong. Silakan. Nggak ada diedarkan. Oh nggak ada? Nggak ada. Cuma kayak kotak. Ya nek mau ngasih enggak ya. Gitu ya? Iya. Dan satu sekali ya juga persembahannya. Nggak bolak-balik ya? Enggak sekali. Itu pun surplus. Padahal nyewa lo gedungnya di mall. Wih, itu ya, pun surplus ya. Ya puji Tuhan toh. Yang penting domba-domba ini dirawat. Anda kan butuh banyak uang, kok nggak malas-malas tapi Anda malah bilang banyak uang ini surplus. Loh kenapa? Kalau orang digerakkan Tuhan siapa yang bisa menghalangi? Orang ya datang ke asrama STT Yestoya. Iya. Tak pernah saya bilang, oh aduh ini kita kekurangan kursi. Melas-melas gitu. Ada. Tak tunjuk ini loh. Kasur ini garansinya 25 tahun.
Wow, artinya yang terbaik. Loh iya, saya harus tunjuk ini loh keajaiban Tuhan. Kenapa? Ya. Kalau orang sudah digerakkan Tuhan, tidak ada yang bisa menghalangi. Pak Gideon. Amin. Wis tak ngomong, tak tahan be aku supaya dia gak nyumbang yes to ya. Tidak bisa. Nek wis Tuhan sing gerakno. Ya. Seperti itu. Kenapa harus takut? Ya. Kenapa Anda harus takut? Gak usah pakai teknik melas gitu ya. Gak usah. Membuat orang lain itu tersentuh dan akhirnya berbelas kasih dengan menyumbang Anda gitu, pelayan Anda. Gak usah gitu ya. Justru Anda tunjukkan bahwa saya di balik keterbatasan saya bisa melayani yang terbaik gitu. Disitulah orang malah terbeban untuk sama-sama kita ayo membantu gitu ya. Iya. Oke. Kita pokoknya ngasih teladan. Kalau kita semangat, domba-domba kan tambah semangat. Iya. Ya jadi kita sing terus harus malah. Saya lo pagi malam lo live IG lo. Sampai sekarang nggak bisa makan malam dengan keluarga. Nggak bisa saya keluarga. Mau keluar ya takut macet. Nanti balik waduh nggak bisa live IG. Kecuali ada pelayanan. Oh. Kalau pelayanan tetap menjadi utama ya. Kalau makan malam bersama keluarga nanti gitu ya. Gampang siang iso makan bareng. Lo iya toh. Anda dicintai loh ya jemaat-jemaat live IG-nya Bapak Pendeta Samuel Sianto ini luar biasa bisa komit kayak gitu. Saya aja seminggu sekali nggak bisa komit. Memang dasare penyakit M. Apa itu? Males. Ya nggak males juga kali. Saya juga ada kegiatan kok males. Loh, ya salahnya sendiri komitmen dong. Oh, saya kalau mau ngikuti kegiatan gampang. Saya lo ngurusin. Coba jemaat pusat cabang ada 5, 4 ya 5. Terus anak asuh, dosen. Lah ini lo ngurusi kampus mau akreditasi. Lah ngurusi anak saya. Lah terus ngurusi pembangunan. Wah, kene kate nuruti ya iso. Gaya alasan kegiatan ya iso. Iya, saya banyak alasan memang ya berarti ya. Oke. Jadi pencuri itu hanya datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan, tapi aku datang. Di sini aku kan konteksnya Yesus datang supaya mereka memiliki hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, ini saya mau nanya. Yesus datang supaya kita hidup, tapi bukan cuma hidup biasa, bukan untuk hidup miskin, tapi hidup berkelimpahan. Itu artinya gimana ini? Hidup itu ada jaminan keselamatan. Tapi ada kelimpahan. Terus kelimpahan itulah jasmaninya yang ikuti. Itu kelimpahan itu sudah disediakan. Lihat nih ya. Oke. Mazmur 231. Ya. Tuhan gembalaku tak akan kekurangan aku. Apa yang tidak kekurangan? Ia membaringkan aku di padang rumput hijau. Coba bayang rumput hijau, terus dibaring leye-leye. Ayo, ayam. Bangun tinggal apa? Makan. Disediakan. Saya dibawa lagi ke air yang tenang. Loh coba. Wes itu disediakan. Okay. Makanya ini ada anak Tuhan kekurangan. Harus koreksi. Jangan-jangan dia tidak taat sama gembalanya. Ocul karpe dewe. Tapi nek ngikuti taat sama gembala, pasti disediakan gembala. Yesus loh maksudnya. Makanya Yesus berani ngomong, kamu hidup tidak cuma oleh keselamatan. Lah sekarang nek selamat, terus orepe kekurangan terus miskin. Loh kan kasihan toh. Kan tidak bisa jadi berkat. Atau sakit-sakitan misalnya. Nah. Oke. Nah itu maksudnya Tuhan. Tapi di masa-masa corona ini ya, nggak bisa dipungkiri bahwa banyak anak-anak Tuhan juga mereka bergumul dengan imannya ya. Dia katakan kan saya sudah melayani Tuhan itu kurang apa, saya udah taat apa, saya udah semualah gitu loh. Tapi pandemi ini membuat saya itu hancur Pak, perusahaan saya hancur, keluarga saya hilang. Ya ada beberapa yang kemudian kehilangan anggota keluarganya waktu corona gitu. Nah ini ketika mereka mendengar seperti ini tuh terasa menyakitkan gitu. Bukan, kita kan juga harus ngambil dari sisi yang lain. Iya, gimana itu? Mungkin memang Tuhan izinkan. Kan seperti gembala. Lihat domba nih. Jano sih biar mau kemana. Kan dilihat. Biar dia ngalami dulu. Kan gitu. Tapi nanti endingnya kan yang penting. Lah sekarang buktinya. Kalau dia ngomong gitu. Lah saya kurang apa gini. Tapi di sisi lain. Ada anak Tuhan yang memang ditolong Tuhan. Berarti kan kita harus koreksi dong. Koreksi itu kan ada 3. Yeah. Hidup benar. Tuhan izinkan. Yeah. 2. Mungkin salah. Ditegurlah dosa itu. Ya toh. 3 terakhir. Salah dewe. Loh. Jelas loh. Untuk sehat itu jangan tidur pagi. Masa semalam nggak tidur? Jadi udah tidur begadang doa terus. Doa semalam suntuk itu juga nggak terus-terusan ya. Nah, terus mari gitu waktu sakit ngomong apa? Tuhan izinkan percobaan datang. Ya ndak iku salah dewe toh. Iya.
Makan telat karena kerja terus. Sampai jam 4 baru sore makan, siang enggak makan. Loh ya pasti kena malah. Terus ngomong Tuhan izin pencobaan. Ya enggak toh Pak. Dalam konteks mana Tuhan memang izinkan itu? Nah dia hidup benar. Oke. Nah itu loh. Makanya dikoreksi. Jangan-jangan ada yang enggak beres. Nah kan seperti itu. Tapi nek beres saya jamin lah. Iya. Yesus pasti tetap dia tidak terlambat. Pasti tepat waktunya nolong kita. Jadi kembali lagi ini isu tentang kelimpahan ini gimana? Harus kaya gitu? Loh tidak. Kelimpahan itu kan yang penting cukup. Sekarang Pak Gideon ya. Tidak punya utang, punya uang 100.000. Kaya Pak Gideon. Timbang yang punya 1 miliar. Deposito 1 miliar. Tapi utangnya utangnya 2 miliar. Lah iya. Saya bisa bermegah di atas orang itu dan saya mengatakan saya kaya, lebih kaya. Iya, saya tidak peduli. Saya tidak pernah nganggap semua orang itu ada yang miskin kaya, enggak. Tak anggap semua kaya. Makanya saya orang tidak punya menurut orang-orang. Saya gauli. Karena hati saya ini orang kaya. Di mata saya loh ya. Ukuran saya. Karena kaya tidak ada ukuran. Jadi itu ukuran saya. Betul. Saya pun tidak pernah iri pendeta lain. Mau kamu pakai mobil apa, mau punya rumah. Saya sudah kaya menurut saya. Saya sudah cukup. Lebih dari cukup. Ini enak ya kalau mikir bisa los kayak begini itu bahagia gitu. Ya. Saya nikmati hidup. Loh kok enak. Saya nikmati sekarang hidup. Kalau ada bilang gini, kan Anda sudah terkenal, becanya gede, masa cuma Innova? Loh, Innova buat saya sudah melebihi dari Alphard. Ayo. Satu, saya tidak nyakiti jemaat saya. Jemaat lo yang ngasih perpuluhan 50.000 masih banyak. Itu lo ngasih bik nangis. Masa saya terus mau naik mobil mewah? Oke. Apa saya tidak nyakiti jemaat saya? Iya. Mesti wise juga ya. Ini ya jujur Pak Gideon. Anak istri saya mau makan keluar. Saya tanya habis berapa sebentar. Hitung dulu. Cuma sekian Pak. Oh ya masuk akal. Kalau tidak masuk akal, menurut saya. Saya bilang, jangan sekali-kali makan. Itu jemaat yang ngasih perpuluhan 75, 100.000, masih banyak. Itu nangis. Kok kamu mau makan di atas nangisnya orang? Oh, Anda masih strict di situ ya, keras di situ ya. Anda tidak akan. Dan anak saya pun sekarang, semua Yoel, semua Grab pun mau nyari makan. Pasti cari yang murah. Boleh cek. Tapi sekali-kali ya makanlah sing enak. Apalagi nih diajak Pak Gideon. Ya mau saya. Ya sekali-kali boleh. Saya ngajak makan mahal, terus kemudian jemaah datang. Oh gitu ya, ternyata PK-nya dibuat makan mahal gitu ya. Nah, itu kan alasanmu gak kate kejak aku mangan. Memang tukang alasan sih ini. Aduh, iya. Hidup itu tidak usah dibuat ruwet. Iya. Kita ini loh ya, tidak bisa memuaskan semua jemaat gembala. Tidak bisa memuaskan semua orang. Hidup saya itu seperti ikan di akuarium. Bisa ditonton oleh Ditonton semua. Mau komentar apa, biarin. Yang penting prinsip saya satu. Saya sudah belajar memberi yang terbaik untuk jemaat saya. Mau komplain apa silakan. Tapi ini yang terbaik yang sudah saya bisa beri. Oke, jadi ukuran gembala yang baik menurut versi Anda itu apa? Ternyata bukan kekayaan orang yang lain pada pakai Alphard segala macam dengan segala kelimpahannya, pakai baju mewah dengan segala makanan yang wow gitu. Tapi itu bukan menjadi definisi gembala yang baik menurut Anda gitu. Iya. Kalau begitu apa? Menurut saya gembala yang baik yang sudah menyerahkan seluruh hidupnya yang terbaik untuk domba-dombanya. Yesus kan bilang gitu. Oke. Menyerahkan nyawanya ya. Iya, menyerahkan nyawanya. Iya. Ya, saya kalau ada orang bilang, Pak, kamu kok gak iso nyanyi koyo pendeta itu toh Pak? Kamu kok gak iso khotbah api koyo itu toh Pak? Diseling-selingi bahasa Inggris lah, bahasa Yunani lah, gini. Saya cuma bilang, saya tidak bisa seperti pendeta itu yang hebat menyanyi. Saya tidak bisa seperti pendeta itu yang khotbah hebat. Tapi saya sudah memberi yang terbaik yang ada pada saya untuk jemaat saya. Nah, itu aja. Jadi saya tidak sakit hati, saya tidak bingung. Nah, seperti itu. Yang pakai Alphard belum bisa loh memberikan hidupnya, paling enggak memberikan berapa ya? 3 anak ya meninggalnya. Iya. 3 anak ya. 3 anak. Ya itu saya nggak bisa ngomong sih, saya nggak bisa iri hati soal itu ya. Loh, ya tidak apa-apa sih ada pendeta yang memang dapat karunia untuk memiliki dan menikmati, tidak apa-apa. Selama pandangannya dia benar, kita tidak boleh sih
menjas, ini udah bener ini karena pakai mobil mewah. Ya enggak sih. Loh, jadi yang benar gimana? Tapi Anda tidak mengambil sikap itu kan? Iya, kalau menurut saya silakan sesuai pandangannya masing-masing. Tadi karena Pak Gideon tanya pandangan saya sesuai pandangan saya. Oke, sesuai pandangan Anda ya. Iya, jadi tidak bisa kita menghakimi. Oke, itu kan. Ya, dikatakan sama seperti Bapak mengenal aku di Yohanes 10 ayat 15, sama seperti Bapak mengenal aku dan aku mengenal Bapak dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Itu tadi ukuran yang luar biasa, memberikan hidupnya ya. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawasan dengan satu gembala. Ini penerjemahnya apa ini? Ya live IG. Domba-domba yang lain tuh domba-domba live IG. Ada yang suka live IG bersama dengan Bapak Pendeta Samuel Sianto setiap hari ya Pak ya? Setiap hari. Setiap malam ya? Setiap malam. Senin sampai Jumat. Itu di sini ayatnya ternyata ada gitu ya. Lo ada. Nah sekarang kalau data gembala no siapa? Kan Sano. Iya juga sih. Lo iya sih. Coba masa pandemi. Banyak mungkin saya tidak tahu ya. Gereja pendeta ada kegiatan apa enggak. Tapi 2 hari setelah pandemi stop saya ngadakan live IG. Tidak terasa ini sudah hampir 22 bulan. Bayangkan 22 bulan saya khotbah sendiri loh, pagi malam. Iya. Jadi sudah khotbah hampir berapa ini? Hampir 1000 khotbah. Iya. Gak diserikan itu ya khotbahnya itu. Wis gak pakai seri-serian wis. Sak nemune dikai Tuhan. Oke. Ini domba-domba yang harus kutuntun dan menjadi satu kawasan dengan satu gembala. Lah ya itu. Iya. Bapak mengasihi aku dan karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Nah, jadi ada yang bilang kan gini, jemaat itu kalau ditanya, itu jemaatmu. Jemaat itu kan milik Tuhan. Tapi kalau ketika kemudian jemaat itu pindah, milik Tuhan kan bisa gereja Tuhan di mana-mana. Kok marah gembalanya? Nah, ini apa artinya? Gini loh, harus jelas dulu. Kita ngomong kan harus bertanggung jawab. Ya. Kalau saya jemaat Tuhan dan jemaat saya. Tapi konteksnya harus diterangkan. Konteksnya gimana? Nah, kalau saya ketemu ya toh jemaat lain dan lain sebagainya, ya inilah jemaatnya Tuhan. Tapi kalau itu yang ikut saya bertanggung jawab. Selain ini jemaatnya Tuhan, inilah jemaat saya. Kan gitu. Nah sekarang saya ketemu Pak Gideon. Pak Gideon saya tidak tahu bergereja di mana. Ketemu saya. Bergereja ke saya, datang tiba. Ya saya anggap ini jemaatnya Tuhan. Tapi waktu Pak Gideon mulai ngomong, Pak Sam, saya mau gabung ya. Jadi jemaat di sini. Kamu jemaat saya. Biarpun kamu juga jemaatnya Tuhan. Nah kalau konteks ini ada, enak kita itu memandangnya. Jadi kalau suatu saat kalau Anda ini sudah menjadi jemaat saya dan kemudian satu saat misalnya ada sesuatu dan lain hal, saya itu kepengen menjadi jemaat di gereja lain, ya tidak apa-apa, berarti jemaatnya Tuhan. Kan gitu. Sudah tidak mau jadi jemaat saya. Gampang apaan nih sing angel. Masa nggak marah gitu? Lah apa marah? Tuhan bisa kirim lagi yang lebih baik dari kamu. Loh kan gitu tuh. Kata-kata ya toh padahal dalam hati yang ngenes. Ya. Apalagi kalau donaturnya gede. Ya itulah yang katanya Udin itu datang sama dokter Siti. Dok kenapa? Nah, ini mulai guyu di lu gimana? Ya kenapa ini? Ya bibir saya kok pecah-pecah, kok hati ini berdebar-debar. Ini sakit apa saya dok? Ya langsung Siti dokter ini bilang apa? Lain di bibir, lain di hati. Lah itu. Maksudnya apa? Bibirnya pecah-pecah, hatinya pecah-pecah. Nah, iya. Lah ya itu kadang kan pendeta cuma lip service. Okay. Enggak apa-apa padahal ngenes ya toh. Saya akui keterbukaan Anda, kejujuran Anda. Jadi cuma kadang saya kasihan. Kenapa? Kalau ada jemaat ya enggak ngerti gitu ya, belum matang terus keluar gitu ya, itu kasihan. Sayang ya. Sayang karena nanti dia akan bermasalah terus. Gitu. Ya. Lebih baik dimatang. Karena kalau sudah matang, dia kemana aja jadi. Itu namanya dewasa rohani. Kan kita cuma punya bayi rohani, anak rohani, dan dewasa rohani. Kalau bayi dibantu. Tua. Ya wis masuk dewasa wis. Ya toh nek bayi perlu dibantu, ya toh disuapi. Nek anak lumayan, bisa nyuapi sing lain sih, tapi perlu dibantu. Tapi nek dewasa tidak bisa disuapi. Ya harus nyuapi, ngidupin. Iya kan? Iya. Jadi teladan wis gitu, gampang kok.
Jadi ada saatnya juga jemaat ini bukan Anda terus kasih makan ya, suatu saat akan melahirkan pemimpin-pemimpin juga di situ. Sekarang, tiap bulan kami lahirkan pemimpin lewat namanya Kompak, komunitas sepakat. Jadi di grup kami hanya 4-5 orang. Itu tiap hari bahas firman, bahas masalah hidup. 4 orang ini terus. Sampai nanti pimpinannya ini lapor. Pak Sam yang ini sudah bagus. Bisa jadi pemimpin. Saya lahirkan lagi, dia megang lagi. 4 orang lagi. Oh, terus seperti itu. Begitu metodenya. Nah, sampai mereka mendemonstrasikan kuasa Tuhan juga. Jadi sekarang saya kalau ada jemaat sakit, mari saya doakan, tak serahno Kompak saya. Ini Kompak mana yang mau megang? Oh ini Bandulan. Oh Tidar. Oh ini. Nah, tiap hari ditelepon, dibantu sampai ini bangkit. Semua urusan bangkrut, sakit semuanya. Asal dalam itu ya, tadi lingkaran Kompak itu tadi. Kompak itu. Loh ya ke jemaat semua total. Live IG juga siapa aja semua. Sampai Makassar pun kita tangani. Tapi semua lewat online. Termasuk baptis lewat online kita. Lah sekarang ada di Kalimantan Utara. Ini gimana ini baptis online? Saya bukan tahu ini. Ya pakai video call. Itu memungkinkan ya? Memungkinkan. Alkitabiah itu. Alkitabiah. Tapi tetap pakai ini kan, air kan? Loh iya, ya dia nyemplung sendiri nanti kita pakai. Oh doanya aja di. Iya. Oh, jadi ya saudara Anda yang mau dibaptis secara online, Anda nyemplung ke tempat Anda masing-masing. Iya. Nanti doanya bersama Bapak dan Samuel Sianto. Kalau kawin lah suami istri harus ketemu. Ya iyalah. Lah nek ndak lewat online ya ndak iso masuk anaknya di-download. Ya gak iso. Nah itu. Oke. Jadi ternyata bisa baptis online. Loh iya. Oke, luar biasa terobosannya sekarang, ini. Jemaat saya yang di Belanda. Iya. Sakit. Mau operasi jantung. Iya. Loh ya kita doa lewat online toh. Maksud saya harus terbang ke sana. Iya. Bersyukurlah kita memakai teknologi yang memudahkan kita termasuk dalam melayani Tuhan ini ya. Termasuk Betania Yesus TV toh. Sekarang 24 jam sudah. Oh. Tinggal sewaktu-waktu tinggal lihat kayak TV aja, muter kan. Banyak menunya di situ ya. Iya. Termasuk menunya pagi dia ada di situ. Oh iya. Saya ada nongol di situ. Ya, ada. Baik, kiranya tongkat dan gada ini, peragaan ini semoga mencerahkan pemikiran Anda ya, bahwa hari ini kita diingatkan Anda sebagai gembala, gembalakan domba-dombamu ya kan, dengan satu tugas tanggung jawab, diperkenalkan pintu itu. Ya, itu tadi kan. Selain dia jadi pintu. Selain dia juga jadi pintu, ya kan. Makanya Yesus bilang ya, coba ini 5 jawatan ya, penginjil, guru, ya kan, rasul, nabi, gembala. Kenapa Yesus cuma bilang aku gembala yang baik? Kok nggak ada rasul yang baik? Iya. Karena ini bicara keselamatan, yaitu bicara hubungan dengan domba, bicara dengan darah. Di situ ada keselamatan, ada kehidupan. Ya, ada perjanjian darah di sana ya. Oke. Nah, itu. Tidak ada jalan dan kehidupan selain kita melalui pintu itu ya, kepada Yesus. Haleluya. Yes. Terima kasih Pak Sam sudah ngobrol, ini seru banget ya, hot banget dari Yohanes 10 kali ini. Bisa kemana-mana ternyata prakteknya gitu ya. Tapi doa saya Betania Yesus ini tetap ada on the right track untuk mengembalakan domba-dombanya. Amen. semakin banyak. Dan jangan lupa ya kan, nanti kalau sudah diresmikan undangan nih. Oh pasti saya undang. Mungkin saya berdoa untuk chapel yang pertama bisa dipakai oleh Pak Gideon. Anugerah luar biasa, anugerah terindah buat saya. Ini gerejanya chapelnya itu seperti terbang, ada di atas awan. Loh bener nih. Iya. Bagus, betul. Terus sekalian dikasih ini adegan-adegan kayak film action itu loh ya, yang membuat saya terbang gitu ya. Iya. Itu sekalian ya. Nah, nanti Pak Gideon ya. Tapi tunggu 2 tahunan lagi ya. Sambil siap sekarang. Sambil nyiapin ya. Oke, thank you banget Pendeta Samuel Sianto dari Betania Yestoya Malang. Terima kasih sudah menyimak podcast Gideon Yusdianto. Subscribe di channel Batra Yuda FM.